Gyökeres nyekor, Arsenal juara Emirates Cup. Fredong main full, Enis makin pesta gol. Darwin Núñez resmi gabung Al Hilal. Benjamin Sesko resmi gabung Manchester United. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Laga PDRM versus DPMM FC berlangsung di Majelis Perbendaharaan Selayang Stadium. PDMM unggul cepat di menit kedua lewat Ramadan Sananta yang memanfaatkan bola muntah sundulannya sendiri. 4 menit berselang, Sananta mengirim umpan terobosan yang diselesaikan Miguel Oliveira membuat skor 0-2. Di babak kedua, tuan rumah bangkit. Park Tae-soo mencetak 2 gol cepat di menit ke-68 dan 71 untuk menyamakan kedudukan. Skor 2-2 bertahan hingga laga usai. DPMM FC pulang ke Brunei dengan 1 poin dan kini berada di peringkat keempat di Malaysia Super League. Laga pramusim Manchester United versus Fiorentina berlangsung di Old Trafford. Fiorentina unggul lebih dulu menit ke-8 lewat Simon Som yang memanfaatkan sepak pojok Albert Gudmundsson. MU menyamakan skor menit ke-25 lewat gol bunuh diri Robin Gosens setelah bola sepak pojok Bruno Fernandes membentur tubuhnya. Skor imbang 1-1 bertahan hingga turun minum. Pada adu penalti, seluruh penendang MU sukses cetak gol. Altay Bayindir menepis eksekusi kelima Fiorentina, Fabiano Parisi. Dengan hasil ini, MU siap sambut Arsenal di Premier League. Laga Leeds United versus AC Milan dalam laga uji coba digelar di Stadion Aviva. Milan langsung menyerang pada menit ke-31. Milan akhirnya unggul lebih dulu. Santiago Gimenez mencetak gol setelah melepaskan tembakan kaki kanan ke pojok kanan atas gawang Leeds. Gol penyama skor datang di menit ke-68 dari Anton Stad yang berhasil menaklukkan kiper Milan lewat tembakan dari kotak penalti. Milan gagal mendapatkan gol balasan di babak kedua. Alhasil pertandingan tuntas tanpa pemenang. Laga uji coba pramusim antara AS Roma versus Everton digelar di Hill Dickinson Stadium. Roma langsung tampil menekan sejak menit awal, sementara Everton mengandalkan serangan balik cepat. Gol tunggal pertandingan tercipta di menit ke-70 melalui Matthias Sohn yang membawa Roma unggul 1-0 setelah merangsek dari kanan, lalu melepaskan sepakan ke sudut kiri gawang. Dengan kemenangan ini, Roma menutup rangkaian pramusim dengan hasil positif, membawa modal baik untuk menghadapi kompetisi resmi mendatang. Laga Newcastle versus Atletico Madrid digelar di St. James Park. Ini merupakan laga penutup pramusim bagi kedua tim. Setelah tanpa gol di babak pertama, kebuntuan pecah di awal babak kedua. Atletico memimpin pada menit ke-50 lewat sepakan Alvarez menyambut umpan Baena. Antoine Griezmann lalu menggadaikan skor menit ke-63 lewat serangan cepat yang disodorkan Alexander Sørloth. Newcastle sempat mengalami cedera pada Gordon di menit ke-84. Skor 2-0 bertahan hingga laga usai, menutup pramusim kedua tim. Laga Arsenal versus Athletic Club Bilbao berlangsung di Emirates Stadium. Di menit ke-34, Arsenal berhasil unggul terlebih dahulu lewat sundulan Victor Gyökeres memanfaatkan umpan silang Martin Zubimendi. 2 menit berselang, Arsenal menggadaikan keunggulan. Bukayo Saka dengan tenang menuntaskan peluang menjadi gol. Memasuki babak kedua, Arsenal makin menguasai pertandingan. Pada menit ke-83, Kai Havertz mencetak gol ketiga ke gawang Athletic. Berkat hasil ini, Arsenal menunjukkan kesiapan di pramusim dengan raihan kemenangan di Emirates Cup. Laga Napoli versus Girona berlangsung di Stadio Comunale Toffilio Patini. Baru menit keempat, Napoli sudah unggul lewat sundulan Giovanni Di Lorenzo memanfaatkan sepak pojok. Keunggulan Napoli bertambah di menit ke-15. Kevin De Bruyne yang langsung melepaskan tembakan keras tanpa kontrol. Kevin De Bruyne menggadaikan keunggulan menjadi 3-0 di menit ke-23 lewat sepakan keras setelah kemelut di kotak penalti Girona. Girona mulai bangkit di menit ke-34 melalui Christian Stuani yang menyambut bola muntah dengan voli keras. 3 menit sebelum babak pertama usai, Stuani kembali mencetak gol sontekan memanfaatkan umpan Viktor Tsigankov. Selepas jeda, tak ada gol tambahan tercipta. Napoli akhirnya menutup laga dengan kemenangan 3-2 atas Girona. Laga uji coba Manchester City melawan Palermo berlangsung di Renzo Barbera Stadium. Manchester City akhirnya buka keunggulan di menit ke-25 lewat sepakan Erling Haaland yang membawa The Citizen unggul 1-0. Babak kedua jadi milik Manchester City. Bernardo Silva dan Ilkay Gundogan tampil menghidupkan permainan, sementara Tijani Reinders mencetak 2 gol di menit ke-59 dan 82, membawa skor menjadi 3-0 untuk kemenangan Manchester City. Dengan hasil ini, Manchester City semakin percaya diri menyambut musim baru setelah uji coba yang cukup solid ini.
Laga NEC Nijmegen versus Excelsior berlangsung di Cover Stadion. Derek Proper membuka keunggulan NEC di menit ke-14 lewat tembakan terukur dari depan kotak penalti. Memasuki babak kedua, pesta gol NEC berlanjut. Koki Ogawa mencetak gol salto cantik di menit ke-52 dan menambah 1 gol lagi 7 menit kemudian lewat sundulan. Brian Linson memperbesar keunggulan di menit ke-47 sebelum Tajon Cherny menutup skor dengan penalti di menit ke-82. Pilar timnas Indonesia Calvin Verdonk bermain penuh selama 90 menit sebagai bek kiri dalam formasi 3 bek NEC. Dengan kemenangan ini, NEC sementara menempati posisi kedua klasemen Eredivisie dengan 3 poin. Transfer besar Liga MX terjadi saat klub Amerika secara resmi mengumumkan kedatangan winger asal Prancis Alan Saint-Maximin dari Al Ahly pada 9 Agustus 2025. Dalam laporan disebutkan bahwa transfer ini menelan biaya sekitar 12 juta US dollar, menjadikannya salah satu rekrutan paling bergengsi di sejarah Liga MX. Pemain berusia 28 tahun itu tiba di Mexico City pada 8 Agustus, disambut meriah oleh ratusan penggemar di bandara. Kedatangannya diharapkan bisa memberikan suntikan energi baru bagi Los Aguilas. Striker asal Uruguay Darwin Núñez resmi meninggalkan Liverpool dan bergabung dengan klub Arab Saudi Al Hilal pada 9 Agustus 2025. Transfer ini dilaporkan mencapai 53 juta euro dengan tambahan bonus yang dapat meningkatkan total nilai transfer hingga 65 juta euro. Núñez menandatangani kontrak selama 3 tahun dengan Al Hilal dan akan menerima gaji tahunan sebesar 20,8 juta pound sterling yang setara dengan 400.000 pound sterling per pekan, 3 kali lipat dari gajinya di Liverpool. Kini, Núñez akan mengenakan nomor punggung 7 di Al Hilal. Al Ahly resmi mengumumkan perekrutan gelandang Prancis Enzo Milot dari VfB Stuttgart lewat kontrak 3 tahun, Senin 9 Agustus 2025. Meski klub tidak mengungkap nilai resmi, laporan media lokal menyebut transfer itu mencapai 30 juta euro. Musim lalu, Milot tampil gemilang dalam 37 laga semua kompetisi, mencetak 8 gol dan memberikan 8 assist. Pelatih Al Ahly Matthijs Jaisley memuji kemampuan teknis dan kecerdasan taktis Milot yang dinilai sangat cocok dengan gaya bermain klub. Setelah 3 musim membela Reims, winger Jepang Junya itu akhirnya resmi kembali ke KRC Genk pada 9 Agustus 2025, menandatangani kontrak hingga musim panas 2028 dengan nilai transfer diperkirakan mencapai 3-5 juta euro termasuk bonus. Ia memilih kembali ke klub di mana namanya bersinar, menyumbang 29 gol dan 49 assist selama periode 2019-2022 serta membantu Genk meraih gelar Liga, Piala Belgia, dan Super Cup. Kini, itu kembali dengan semangat baru untuk memperkuat sayap kiri dan mendulang trofi lagi bersama The Blue and Whites. FC Nantes resmi mengumumkan kedatangan Andy Kamara dengan status pinjaman dari SK Sturm Graz. Kesepakatan termasuk opsi pembelian di akhir musim. Demikian keterangan klub di situs resmi mereka. Pemain Mali berusia 20 tahun itu akan mengenakan nomor 14 dan dipersiapkan sebagai opsi serangan tambahan untuk kampanye Ligue 1 mendatang. Kamara mengawali karir profesionalnya di Austria bersama Sturm. Musim lalu tercatat bermain di level kompetitif Eropa dan mencatatkan sekitar 21 penampilan dengan 3 gol dan 2 assist sebelum pindah. Romain Perraud resmi meninggalkan Real Betis setelah 1 musim untuk bergabung dengan Lille OSG. Menurut pengumuman resmi, transfer ini terjadi dengan nilai sekitar 3 juta euro ditambah variabel hingga total 3,5 juta euro. Bek kiri berusia 27 tahun tersebut telah bermain dalam 41 pertandingan bersama Betis musim lalu, menyumbang 2 gol dan 2 assist. Lille yang sebelumnya melepas Ismaili, Michael Becker, dan Gabriel Gudmundsson mengontrak Perraud hingga 2028 untuk memperkuat sisi kiri lini belakang mereka. RC Strasbourg resmi merekrut bek tengah asal Denmark Lukas Høgsberg dari FC Nordsjælland dalam transfer senilai 15 juta euro. Rekor bagi klub tersebut dengan durasi kontrak 5 tahun hingga 2030 seperti dilaporkan El Quipe. Transfer ini juga menjadi rekor penjualan bek tengah di Danish Superliga dan termasuk 5 besar dalam sejarah penjualan Nordsjælland. Høgsberg sendiri sudah mencetak debut senior bersama timnas Denmark awal Juli lalu dan dikenal sebagai produk akademi Nordsjælland sejak usia 3 tahun. Paris Saint-Germain resmi mengumumkan perekrutan kiper muda asal Prancis, Lucas Chevalier dari Lille OSC. Pemain berusia 23 tahun ini menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga 2030 dengan biaya transfer 40 juta euro ditambah 15 juta euro dalam bentuk bonus potensial, menjadikannya sebagai potensi jangka panjang PSG di sektor penjaga gawang. Chevalier dikenal berkat penampilannya yang impresif bersama Lille, termasuk performa gemilang di Liga Champions musim lalu melawan tim-tim besar seperti Real Madrid dan Juventus. Bek Ukraina berusia 22 tahun, Ilya Zabarny,
diperkirakan akan tiba di Paris dalam 48 jam mendatang untuk menjalani tes medis dan menyelesaikan kontrak selama 5 tahun dengan Paris Saint-Germain, seperti dilaporkan oleh Fabrice Hawkins via RMC Sport. Kesepakatan antara PSG dan Bournemouth telah tercapai dengan biaya transfer sekitar 63 juta euro ditambah 3 juta euro bonus. Kedatangan Zabarnyi diharapkan memberikan tambahan kekuatan pertahanan yang signifikan bagi PSG menjelang musim baru. Klub Bundesliga 2, Schalke, resmi menjalin kesepakatan sponsor selama 2 tahun dengan perusahaan hiburan asal North Rhine-Westphalia, Merkur Group. Penawaran ini mencakup penempatan logo di pinggir lapangan, Veltins Arena, branding digital, serta hak media dan fasilitas hospitality. Langkah strategis untuk memperkuat basis komersial klub yang tengah direkonstruksi. CEO Schalke, Matthias Tillmann, menyebut positif kerjasama ini. Sementara itu, Merkur melihat keselarasan nilai dengan Schalke dan menyampaikan bahwa kejujuran, loyalitas, dan optimisme tak tergoyahkan menjadi dasar kerjasama ini. Kapten Timnas Indonesia Jai Aitses kini punya klub baru untuk musim 2025-2026. Bek andalan skuad Garuda tersebut resmi meninggalkan Venezia dan memutuskan bergabung dengan Sassuolo. Meski nilai transfernya tidak diungkapkan secara resmi oleh Sassuolo, Transfermarkt melaporkan bahwa klub asal Emilia Romagna ini mengeluarkan dana yang cukup besar untuk mendapatkan Aitses. Sassuolo disebut membayar sekitar 8 juta euro, sekitar 151 miliar rupiah, untuk memboyong bek yang masih terikat kontrak 2 tahun dengan Venezia itu. Valencia CF telah resmi mengontrak Filip Jukrinic dari PSG Young Boys dengan durasi 4 tahun hingga Juni 2029. Gelandang asal Swiss berusia 26 tahun ini diboyong dengan biaya 3 juta euro ditambah 500.000 euro dalam bentuk bonus, menjadikannya sebagai rekrutan kelima musim panas ini. Jukrinic dikenal sebagai gelandang serba bisa yang mampu mengatur permainan dan turut membantu serangan. Selama di Young Boys, ia tampil dalam 122 pertandingan, mencetak 15 gol dan memberikan 20 assist. Valencia CF resmi mengumumkan perpanjangan kontrak gelandang muda berbakat Javi Guerra hingga Juni 2029. Langkah ini mengakhiri spekulasi yang mengaitkan Guerra dengan klub-klub besar selama bursa transfer musim panas ini. Pemain berusia 22 tahun asal Chile ini telah tampil impresif bersama Valencia, mencatatkan 89 penampilan dan mencetak 8 gol sejak debutnya di tim utama pada 2022. Dengan langkah ini, Valencia semakin memperkuat fondasi tim untuk menghadapi musim 2025-2026 dan masa depan yang cerah. Valencia CF resmi mengamankan masa depan bek tengah andalannya, Cesar Tarica, dengan memperpanjang kontraknya hingga 30 Juni 2030. Menurut pernyataan resmi klub, pembaruan ini mencakup peningkatan gaji yang mencerminkan peran vital Tarica dalam tim dan konsistensinya sepanjang musim lalu. Bek 23 tahun itu, jebolan Akademi Valencia, menorehkan lebih dari 3.000 menit bermain di La Liga dan Copa del Rey musim 2024-2025. Klub juga menyatakan sang pemain sebagai pilar masa depan, menegaskan ambisi membangun inti tim yang stabil dan berbakat dari dalam. Valencia telah secara resmi mencapai kesepakatan dengan Villarreal untuk merekrut penyerang Arnaud Danjuma menjelang musim 2025-2026. Menurut laporan Transfer Insider Fabrizio Romano, kedua klub telah menyetujui klausul penting dan pemain pun telah menyatakan persetujuan untuk bergabung. Alhasil, rincian kontrak ini tengah diselesaikan. Menurut informasi lewat Sport Yahoo, kesepakatan dikonfirmasi dan kesepakatan formal telah dibuat antara klub. Jika semuanya berjalan lancar dan Juma diharapkan segera diperkenalkan resmi oleh Valencia, langkah ini dinilai sebagai penguatan strategis lini serang klub. West Ham United telah resmi mendatangkan kiper asal Denmark, Mats Hermansen, dari Leicester City dengan biaya transfer sebesar 18 juta pound sterling dan kontrak 5 tahun. Hermansen, yang sebelumnya bergabung dengan Leicester dari Burnley pada Juli 2023, tampil impresif meski klubnya terdegradasi ke Championship musim lalu. Selama 2 musim di Leicester, ia mencatatkan 72 penampilan dan 14 clean sheet. Manajemen West Ham, Graham Potter, menyambut baik kedatangan Hermansen, menyebutnya sebagai tambahan kualitas di lini belakang tim. Newcastle United akhirnya berhasil merekrut bek tengah Malik Thiaw dari AC Milan dengan kesepakatan 40 juta euro, termasuk tambahan bonus. Kesepakatan ini diumumkan oleh jurnalis transfer ternama Fabrizio Romano. Romano menyebutkan bahwa AC Milan telah menerima tawaran verbal dari Newcastle dan Thiaw hanya ingin bergabung dengan klub tersebut. Pemain berusia 24 tahun ini dijadwalkan menjalani tes medis dalam waktu dekat. Sebelumnya, Thiaw sempat absen dalam laga pramusim Milan melawan Leeds United. Keputusan Milan untuk menerima tawaran Newcastle menunjukkan bahwa mereka siap melepas Thiaw.
Manchester United mengumumkan kedatangan Benjamin Sesko dari RB Leipzig. Striker Slovenia tersebut menaikkan kontrak selama 5 tahun. The Athletic melaporkan MU menebus Sesko seharga 76,5 juta euro dengan potensi bonus hingga 8,5 juta euro. Mereka mengalahkan Newcastle United yang mengajukan nilai serupa, namun Sesko lebih memilih bergabung dengan MU. Menurut Duta Kapologi, bayaran yang diterima Sesko di MU dilaporkan mencapai 160.000 pound sterling per pekan. Angka tersebut menempatkannya di peringkat ke-8 dalam daftar gaji terbesar di klub. AC Milan telah memulai pembicaraan melalui perantara dengan Manchester United terkait transfer potensial Rasmus Højlund. Klub Italia itu dikabarkan siap membayar biaya peminjaman sekitar 6 juta euro dan menyediakan opsi pembelian mencapai 45 juta euro, termasuk menanggung seluruh gaji sang pemain. Namun, Højlund belum memberikan lampu hijau untuk pergi. Ia masih bersikeras ingin bertahan di Old Trafford dan bersaing meraih tempat utama meski belum mendapat menit bermain. Situasi ini menyisakan teka-teki di tengah kegentingan jendela transfer musim panas. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.